Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Idris. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang meneruskan dari materi kemarin ya, mengenai pemrograman berorientasi objek ya. Di materi hari ini kita akan meneruskan mengenai relasi yang ada dalam sebuah kelas diagram. Di materi kemarin ya, kita telah mengenal relasi diagram. Relasi di dalam kelas diagram itu ada beberapa, contohnya kita mengenal asosiasi, kemudian ada turunannya yaitu agregasi dan komposisi, kemudian ada relasi yang disebut sebagai relasi pewarisan ya. Di relasi pewarisan tersebut juga ada dua jenis, yaitu ada generalisasi dan juga realisasi. Di materi hari ini kita akan fokus ke dalam relasi realisasi. Nah, yang membedakan antara relasi generalisasi dan relasi realisasi, kalau generalisasi itu ada sebuah kelas ya, kelas biasa di dalam OOP, kemudian kelas itu diturunkan ya, di extend seperti itu ya, diturunkan kemudian menjadi sebuah kelas yang lebih khusus. Jadi di situ ada hubungan kelas umum dan kelas khusus. Kalau di relasi realisasi ini ya, ini menunjukkan sebuah implementasi dari kelas abstrak atau interface ya, atau antarmuka. Ya, jadi sebuah kelas yang melibatkan realisasi ini ya, itu harus wajib hukumnya untuk mengimplementasikan metode-metode atau fungsi-fungsi yang didefinisikan oleh kelas abstrak tersebut atau interface tersebut. Ya, itu wajib hukumnya. Ya, kita kemarin sudah belajar bagaimana cara menggunakan interface dan kelas abstrak. Ya. Di sini ya ada sebuah gambar yang menunjukkan perbedaan dari penggunaan kelas abstrak maupun dengan interface. Ya. Yang pertama yaitu sebuah kelas ketika dia menggunakan sebuah interface ya, itu dia bisa menggunakan lebih dari interface, satu interface ya. Jadi sifatnya itu multiple implement. Jadi bisa menggunakan interface secara banyak ya dalam sebuah kelas ya. Contohnya di sini ada sebuah kelas ya, dia menggunakan 3 buah interface secara bersama-sama. Nah, ini disebut sebagai pewarisan jamak. Ya, ini diperbolehkan. Ya. Kemudian ketika sebuah kelas ini menggunakan sebuah kelas abstrak, itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan melakukan extend atau pewarisan 2 buah kelas abstrak secara bersama-sama. Ya, kalau interface tadi boleh dia menggunakan atau mengimplement 3 interface secara bersama-sama. Tapi kalau kelas abstrak dia tidak diperkenankan. Dia hanya satu kelas abstrak yang boleh diturunkan atau digunakan. Tidak boleh lebih dari satu. Ya. Jadi ketika kita nanti menggunakan kelas abstrak ya, kita berarti menggunakan keyword extend di situ. Ya, extendnya itu hanya boleh satu kelas saja, kelas abstrak saja. Kan tetapi ketika dia menggunakan interface atau menggunakan implement di situ, dia boleh menggunakan lebih dari satu interface. Ya, dan juga dalam sebuah kelas, contohnya ini ada kelas 1 ya, dan ini kelas 2, kalau digabungkan ya, jadi sebuah kelas 1 ini dia juga bisa menggunakan kelas abstrak ini ya. Kalau kelas abstrak ini digunakan di kelas 1 ini juga boleh. Jadi dia bisa menggunakan secara bersama-sama kelas abstrak dan juga interface. Jadi nanti dia melakukan extend kelas abstrak ya, satu kelas abstrak, kemudian dia juga melakukan implement di banyak interface. Itu boleh ya. Jadi melakukan extend dan implement secara bersama-sama itu diperbolehkan di dalam OOP. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar bagaimana menggunakan interface dalam studi kasus seperti ini ya. Nah, di sini ada sebuah interface phone ya. Kemudian interface phone ini digunakan di objek-objek HP seperti ini ya. Ada Xiaomi, iPhone, Samsung, dan Oppo. Nah, ketika keempat objek ini melakukan implement terhadap interface phone di sini, otomatis semua fungsi yang ada di dalam interface ini bisa dipakai di dalam objek masing-masing HP ini. Ya, kemudian di kelas phone user ini dia melakukan dependensi relation di sini aja. Ada relasi dependensi.
dependency relation di sini. Jadi interface ini digunakan menjadi sebuah dependensi di dalam kelas phone user. Ya, otomatis ketika dia dijadikan dependensi di sini, keempat objek ini dapat juga dipakai di dalam kelas phone user. Seperti itu ya. Kemarin kita sudah mencoba. Nah, kemudian di praktikum kali ini kita akan sedikit merubah dari yang desainnya seperti tadi ya. Satu interface ya digunakan keempat objek yaitu Xiaomi, iPhone, Samsung dan Oppo. Nah, kita sedikit berubah. Nanti kita akan menggunakan lebih dari satu interface yaitu interface browser dan interface kamera. Jadi skenario-nya nanti ada sebuah objek yang namanya objek smartphone di sini. Ya, di smartphone dia melakukan implement kedua buah interface yaitu interface phone dan browser. Ya, dia melakukan implement kedua buah interface ini. Nah, kemudian juga ada kelas ya, namanya kelas smartphone kamera. Dia juga mengimplement kelas kamera di sini. Nah, selain mengimplement kelas kamera, dia juga mengextend kelas abstrak smartphone. Jadi kelas smartphone di sini itu adalah kelas abstrak ya. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan garis miring seperti ini. Smartphone sama smartphone kamera ini adalah kelas abstrak. Ya, di kelas abstrak smartphone dia mengimplement dua interface, phone dan browser. Kemudian yang di smartphone kamera ya, di kelas abstrak smartphone kamera dia mengimplement interface kamera dan juga mengextend yaitu menurunkan ya, di sini ada generalisasi ya, menurunkan dari kelas smartphone menjadi kelas smartphone kamera. Jadi smartphone yang memiliki kamera. Nah, kemudian dari smartphone kamera ini ya, dia dipakai ke dalam tiga objek yaitu objek Xiaomi, iPhone dan Samsung. Otomatis Xiaomi, iPhone dan Samsung di sini dia melakukan extend kelas abstrak yaitu smartphone kamera. Ya. Jadi ketiga objek ini adalah sebuah smartphone yang memiliki kamera. Sedangkan yang Oppo dia hanya mengextend kelas smartphone. Jadi di sini kalau kita lihat secara kasat mata ya, di sini di objek HP Oppo dia tidak akan memiliki interface kamera. Otomatis dia tidak bisa memiliki fungsi-fungsi yang ada di kamera ini. Tidak bisa open kamera, tidak bisa take picture. Tapi kalau kita lihat di tiga objek ini, Xiaomi, iPhone, Samsung, dia memiliki fungsi yang ada di dalam interface kamera. Ya, di sini ya. Di sini juga ada fungsi save picture yang diambil dari metode abstrak yang ada di dalam kelas abstrak smartphone kamera ya. Kita bisa lihat bahwa ada fungsi atau metode yang abstrak di sini yang kita lihat dengan tanda ini tuh nama fungsinya dia italic ya, garis miring ya. Ya, di garis miring. Diberi karakter miring ya. Italic, save picture ya. Kemudian di sini juga ada get merek. Ini semuanya adalah metode abstrak. Ya. Otomatis ketika ini metode abstrak harus diwarisi oleh objek-objek yang mengextend kelas ini. Jadi ini diturunkan ke sini dan ini menurunkan ke sini. Jadi otomatis Xiaomi dapat juga mengakses get merek miliknya smartphone. Nah, kemudian kelas phone user di sini. Nah, di sini nanti kita gunakan sebagai kelas dependency injection-nya. Ya, di sini kita memiliki dua buah objek ya yang menjadi dependensi yaitu objek smartphone ya dan objek smartphone kamera. Nah, nanti akan dipakai di dalam kelas phone user. Seperti itu. Oke, kita langsung saja mencoba menerjemahkan kelas diagram ini ke dalam objek codingan kita. Oke, kita langsung saja buka ya. Di sini ya, di sini sudah saya buka project yang kemarin yang terakhir kali kita buat ya, yaitu objek kita punya satu interface yaitu interface phone ya. Nah, di sini kita akan sedikit merubah sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini berarti kita butuh yang pertama kali kita buat ya kita butuh yang namanya interface browser dan kamera.
Nah, kita akan buat dulu dua interface ini, interface browser dan interface kamera. Kita buat dulu ya, klik kanan, new file, browser, Java ya. Nah, ini adalah bukan kelas tapi interface. Kemudian juga kita save. Kita butuh lagi interface yang namanya kamera.java. Oke, public interface kamera. Ya. Nah, kemudian di dalam masing-masing interface ini, interface browser dan interface kamera, kita buatkan fungsi-fungsi yang ada di dalam interface-nya. Di browser kita punya close browser dan open browser. Kalau di kamera kita punya open kamera dan take picture. Kita buat dulu di browser, kita buat fungsi public void open browser, kemudian public close browser. Ya, fungsi inilah nanti yang akan didefinisi oleh kelas yang menggunakan interface browser. Ya, kemudian di kamera kita juga buat public open kamera dan public take picture ya. Take picture. Ya. Open kamera dan take picture ya. Close browser. Sudah selesai. Kita sudah memiliki dua buah interface baru ya. Interface browser dan interface kamera. Kemudian di interface phone dan browser itu diturunkan menjadi kelas abstrak bernama smartphone di sini ya. Ditunjukkan dengan italic di sini ya. Nama kelasnya itu italic atau miring ya. Huruf miring. Kita buat smartphone. Berarti di sininya kita buat kelas smartphone ya, phone Java. Ya. Public abstract class ya, karena nanti kita akan membuat sebuah kelas abstrak. Nah, kemudian dia mengimplement apa? Implement phone ya, interface phone, kemudian browser. Ya, kameranya ada usah. Jadi ya mengimplement dua interface phone dan interface browser, dipisahkan dengan koma di sini. Ya. Kemudian di kelas abstrak ini ya, kalau kita lihat di sini, dia punya variabel is power on sama volume. Ini seperti di yang sudah kita buat di dalam sini ya, Xiaomi ini ya. Di 4 objek ini ya, kita bisa copy saja yang ada di sini ya, yang sebelumnya ada di sini, kita pindahkan di dalam kelas baru namanya kelas smartphone. Ya, kita bisa lihat bedanya yang ada di Xiaomi sini sama Xiaomi ini ya. Kalau di Xiaomi ini sudah kosong, semuanya pindah ke sini di kelas abstrak smartphone. Kita pindah aja, kita bisa buka Xiaomi-nya, Xiaomi Java ya. Nah, ini kita bisa copy semua, kita cut aja, kita cut, kemudian kita pindah di smartphone, kita paste di sini. Ya, kita punya volume, kita punya is power on ya, kemudian fungsi-fungsi power on seperti ini ya. Ini diambil dari fungsi-fungsi yang ada di dalam phone, atau biar lebih jelas kita buatkan secara manual aja ya. Jadi di phone sini ya, di smartphone ini kita punya is power on boolean ya, di sininya private kan. Minus, tanda minus di sini itu tandanya adalah variabel ini adalah memiliki modifier private. Berarti kita buat private is power on ya, kita manual saja biar lebih memahami ya. Boolean ya, boolean, kemudian private integer volume ya, sama ya, is power on volume. Kemudian fungsinya ada close browser, ini semua diturunkan dari sini ya, diturunkan dari sini. Kemudian ada tambahan satu get merek di sini. Nah, kita buatkan override ya, sebagai notasi informasi yang menyebutkan bahwa ini adalah mengimplementasi fungsi yang ada di dalam interface phone di sini. Override ya, power on itu miliknya phone, kemudian ada power off juga miliknya si phone.
ya. Kemudian override lagi. Kita punya volume down dan volume up ya. Public void volume up. Kalau kita lihat default, coba volume up sama volume down ya. Ada argumennya yaitu integer volume di sini. Kemudian override juga lagi volume down. Nah, kita bisa buat di sini this volume sama volume ya. Ini juga sama. Jadi memasukkan variabel dari argumen ini menjadi nilai di variabel kelasnya. Ya, this volume itu merujuk ke sini, volume ini merujuk ke sini. Ya. Jadi mengisi variabel kelasnya. Oke. Kemudian volume up, volume down, open browser ya. Sekarang kita mengimplement fungsi yang ada di dalam interface browser. Di interface browser kalau kita lihat ya, di sini ada open browser dan close browser. Berarti kita juga harus mengoverride fungsi open browser dan public void close browser. Ini ya, dikasih override sebagai anotasi bahwa fungsi yang di bawahnya ini adalah fungsi yang hasil dari override method. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita cek lagi apakah sudah sama. Nah, kemudian kita nambahi fungsi lagi ya, fungsi abstrak di sini yang bernama getMerek. Ya, fungsi abstrak di sini ya, saya ulangi lagi, fungsi abstrak di sini ditandai dengan karakter yang berhuruf miring ya, italic ya, hurufnya miring. GetMerek ini hurufnya miring, berarti ini adalah fungsi yang abstrak. Jadi kita buatkan public abstrak void ya getMerek. Nah, ini getMereknya. Ini ada pengembaliannya ya. Dia bukan void. Kalau ini void semua. Kalau ini ada char. Char itu bisa kita isikan menjadi tipe data string. Ya, jadi untuk getMerek sendiri itu adalah sebuah fungsi abstrak yang memiliki return type string atau tipe pengembalian adalah string. Nah, oke, ini mungkin kita tambah ya. Sistem out volume naik sebesar 1 ya, sebesar volume. Ini juga kita turunkan volume turun sebesar volume. Ya, seperti ini. Oke, sudah semua ya, close browser ini sudah semua kita definisikan di dalam kelas smartphone. Kemudian kita buat kelas abstrak lagi bernama smartphone kamera yang mengimplement interface kamera dan mengextend smartphone ya. Oke, kita buatkan new smartphone kamera ya. Di sini kelasnya adalah abstrak juga ya. Karena apa? Karena di sini ditandai dengan karakter yang berhuruf miring ya, memiliki huruf miring. Smartphone kamera dan smartphone ini adalah kelas abstrak. Nah, di sini dia mengimplement interface kamera ya. Kemudian dia juga melakukan extend ya, kelas interface kelas abstrak yaitu smartphone
Berarti dia mengextend smartphone dan mengimplement kamera, ya. Dia melakukan extend smartphone ya ke dalam sini, kemudian mengimplement interface kamera. Ya. Kemudian di dalamnya dia punya fungsi-fungsi yaitu open kamera, save picture di sini, kemudian take picture. Untuk save picture dia adalah metode yang abstrak. Kita buat open kamera, save picture, take picture. Public void. Nah, ini untuk saya jelaskan lagi ya. Untuk open kamera sama take picture itu adalah hasil dari implement interface kamera. Berarti kita buatkan di sini itu harus sama ya. Ini open kamera, di sini juga harus open kamera. Ini take picture, di sini juga harus take picture. Ya, sama. Seperti halnya ini ya. Ini close browser itu diambil dari sini, open browser dari sini, power off dari sini, power on dari sini, volume down dari sini, volume up dari sini. Ini juga sama. Open kamera di sini dari sini, take picture ini dari sini, ya. Kita langsung aja override. Ya. Nah, di sini di kelas kamera kita punya open kamera sama take picture. Berarti kita di sini juga harus override public open kamera. Kemudian override juga public take picture ya. Ini fungsi ini berasal dari interface kamera. Kemudian di smartphone ya. Di smartphone-nya itu semua fungsinya tidak perlu kita override karena di sini meskipun ada fungsi get merek di sini ya. Itu ketika di extend ya, itu tidak perlu kita override karena apa? Karena kelas smartphone kamera ini tipenya adalah abstrak. Jadi tidak perlu. Tapi kalau kelas abstraknya ini kita hilangin, ya, nanti si smartphone kamera ini harus wajib melakukan override fungsi get merek. Tapi kalau di smartphone kamera ini juga abstrak, nah, maka tidak wajib hukumnya melakukan override fungsi abstrak di dalam kelas yang di-extend. Ya. Jadi tidak perlu. Tapi kita perlu buat satu fungsi lagi yaitu fungsi save picture dan dia juga memiliki tipe abstrak ya di sini ya. Save picture. Public abstrak save picture. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam kelas diagram ini. Oke, kalau sudah, maka di objek Xiaomi, iPhone, dan Samsung ya, di sini ketiga objek ini dia melakukan extend terhadap kelas smartphone kamera. Ya. Dan ini objeknya itu bukan objek abstrak lagi, dia objek nyata sekarang atau instantiable ya, kelas instantiable. Kelas yang dapat dibuatkan objeknya. Nah, beda ya, kalau ini hurufnya miring, kalau ini hurufnya tegak biasa. Nah, oke, kita buka Xiaomi kita ya. Nah, di Xiaomi kita tadi sebelumnya seperti ini, kita hapus saja. Ya. Kita hapus saja, kemudian kita perlu rubah. Di sini itu tidak mengimplement phone, tapi kita mengextend sekarang. Mengextend kelas smartphone kamera. Ya. Di sini ya. Dia mengextend kelas smartphone kamera. Xiaomi mengextend kelas smartphone kamera. Xiaomi extend kelas smartphone kamera. Nah, karena dia melakukan extend kelas smartphone kamera, dia wajib hukumnya di sini itu mengoverride fungsi yang namanya save picture di sini. Ya, karena di Xiaomi ini dia bukan kelas abstrak. Jadi harus wajib hukumnya mengoverride kelas fungsi ya, maaf ya. Mengoverride fungsi public void save picture. Ya,
save picture harus di override. Ya. Kemudian get merek di sini. Get merek itu diambil dari mana? Bukan dari sini ya, tapi dari sini. Karena dia bertingkat ya. Dari smartphone dia di-extend di smartphone kamera. Kemudian di smartphone kamera dia di-extend lagi di dalam objek Xiaomi. Maka otomatis kelas Xiaomi ini harus mengextend, mengoverride fungsi-fungsi yang abstrak yang dimiliki oleh parent-nya. Ya. Fungsi-fungsi abstrak yang dimiliki oleh parent-nya dan belum di-override sama kelas di bawahnya. Ya, di sini kalau kita lihat di smartphone, dia punya fungsi abstrak get merek ya di sini. Dan dia belum di-override di dalam turunannya atau kelas di bawahnya. Ya, dia belum melakukan override. Maka get merek ini harus di-override di dalam kelas Xiaomi. Karena di Xiaomi ini adalah kelas paling akhir ya, kelas yang paling bawah yang diwajibkan harus mengoverride fungsi abstrak yang dimiliki oleh parent-nya. Ya, berarti get merek ini miliknya sini, save picture miliknya sini. Ya, ya kita buat override lagi. Public void ya. Get merek. Merek Xiaomi. Ini salah ya. Ini merah karena apa? Get merek kalau kita lihat di dalam smartphone kamera, kemudian smartphone ya, karena get merek itu adalah miliknya smartphone. Kalau kita lihat di sini adalah string ya, bukan void. Berarti kelas turunannya atau di kelas Xiaomi ini harus juga fungsinya itu tipenya adalah string. Nah, kalau kita lihat di sini ada variabel lokal ya, variabel kelas lokal miliknya Xiaomi yaitu merek. Tipe datanya adalah string. Ya, berarti kita buat di sini private string merek. Ya. Kemudian mereknya di sini bukan di sini, kita ganti menjadi return merek. Ya. Nah, mereknya di sini kita bisa define di sini mereknya adalah Xiaomi. Ya, kalau kita buatkan fungsi statis mungkin bisa public static ya karena fungsinya tidak akan berubah. Public static string merek Xiaomi. Nah, di sini aksesnya itu dengan cara Xiaomi merek. Public static. Ya. Bisa seperti ini, bisa secara statik, bisa tanpa statik boleh. Sementara kita tidak perlu statik dulu ya. Karena di sini tidak ada informasi statiknya, kita biarin aja. Private string merek Xiaomi. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita buat objek yang lain, iPhone dan Samsung juga seperti Xiaomi ya. Dia merupakan turunan dari kelas abstrak smartphone kamera. Nah, ini bisa kita copy. Ya, kita buka iPhone Java-nya. Kita pas. Mereknya ini kita ganti iPhone. Kemudian ini bukan implement phone tapi extends ya, extend smartphone kamera. Ya, sama ya. Extend smartphone kamera. Ya, di Samsung juga extendnya smartphone kamera. Kita buka Samsung ya. Kita cut semua. Di sininya kita ganti extend smartphone kamera, kita paste. Mereknya kita ganti Samsung. Ya. Foto ya, untuk membedakan ini kita ganti juga ya. Samsung atau kita ubah jadi merek ya. Titik plus ya. Merek Samsung
foto disimpan. Jadi ini akan mengeluarkan mereknya, kemudian koma foto disimpan. Kita copy semua biar sama di kelas yang lainnya. Xiaomi juga sama, di iPhone juga sama. Ya. Untuk membedakan saja ini. Oke. Sudah. Yang selanjutnya itu di kelas Oppo, dia tidak mengextend kelas smartphone kamera ya. Dia tidak menurunkan dari kelas abstrak smartphone kamera, tapi dia menurunkan di kelas smartphone saja. Ya. Berarti di OVO ya. Kita hapus semua. Di OVO di sini itu extend-nya itu kelas smartphone saja ya, bukan smartphone kamera. Nah, efeknya ketika dia melakukan extend smartphone di sini otomatis dia hanya memiliki get merek saja yang harus atau wajib diturunkan di dalam kelas Oppo. Beda kalau yang ini. Kalau yang Samsung, iPhone, Xiaomi, dia wajib menurunkan get merek dan juga save picture. Save picture miliknya si smartphone kamera. Kalau di Oppo dia tidak menurunkan dari kelas abstrak smartphone kamera, tapi hanya menurunkan dari kelas smartphone saja. Otomatis yang diturunkan atau di override itu hanya fungsi get merek saja. Ya, di sini berarti kita buat override ya. Public void public string ya, public string get merek. Nah, ini kita turunkan. Kita buat juga variabel kelas private ya. Di sini ada private merek ya. Tipe datanya adalah string. Private string merek adalah Oppo. Nah, returnnya kita balikan merek. Dah selesai yang di Oppo ya. Kemudian yang terakhir kita perlu memodifikasi di kelas phone user. Di phone user sekarang kalau kita lihat di sini dia memiliki dependensi dua ya, yaitu smartphone dan smartphone kamera. Nah, kita buka di phone-nya sekarang. Di phone user ya, di phone user ya, di sini. Kalau kita lihat sekarang dia tidak phone tapi smartphone sekarang. Smartphone ya. Kita kasih smartphone dan juga smartphone kamera ya. Smartphone kamera ya. Dua objek yaitu smartphone sama smartphone kamera ya, dari tipe kelas ya, diturunkan dari tipe kelas smartphone dan smartphone kamera seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat ini di sini ya, di dalam kelas phone user dia memiliki konstruktor ya, konstruktor phone user. Ya. Jadi konstruktor adalah sebuah fungsi yang memiliki nama seperti nama kelasnya. Nah, di sini fungsi yang memiliki nama kelasnya yaitu phone user. Ya, dia punya dua ya, phone user dengan parameter smartphone dan juga phone user dengan parameter smartphone kamera. Ya, yang satu smartphone saja, yang satu smartphone kamera. Berarti kita juga buat di sininya ya. Ini konstruktor sebelumnya kita hapus saja, kita buat lagi public phone user ya. Nah, konstruktor seperti ini, tapi di dalamnya itu smartphone dan smartphone kamera. Berarti ada dua. Nanti yang pertama ini parameternya adalah smartphone. Dan yang kedua kita buat public phone user smartphone kamera. Jadi ada dua. Jadi dia di kelas phone user ini memiliki dua konstruktor, yaitu yang memiliki argumen smartphone dan memiliki argumen smartphone kamera. Nah, masing-masing di sini kita bisa assign
ya, dari argumen ini menjadi isi dari variabel kelasnya. Smartphone sama dengan, kalau gini ya, this smartphone sama dengan smartphone. Kemudian di sini juga this smartphone kamera sama dengan smartphone kamera. Ya. Kemudian kita ganti di sininya juga kita modifikasi ya. Di sini sudah ada turn on the phone, turn off the phone, make phone louder, make phone silent ya. Sudah ada dari sini. Turn on, turn off, terus louder, silent sudah ada ya. Kemudian untuk phone-nya sendiri kita ganti menjadi smartphone. Karena fungsi power on, power off, volume up, volume down ini dimiliki oleh smartphone di sini ya, di kelas smartphone. Ya. Berarti di kelas yang menurunkan atau menggunakan objek dari instannya kelas smartphone, dia juga bisa mengakses fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kelas ini. Ya. Kenapa di sininya ya, pertanyaannya ya, kenapa di smartphone ini di sininya itu diisi smartphone saja, kenapa tidak di smartphone kamera? Sebenarnya untuk masalah ini juga bisa kita ganti menjadi smartphone kamera. Karena di smartphone kamera pun dia juga bisa mengakses power on sama power off. Jadi dua objek ini serupa tapi tak sama ya. Kalau di smartphone ya, ini diturunkan menjadi smartphone kamera. Jadi semua yang ada di dalam smartphone sini itu pasti di dalam smartphone kamera itu juga bisa dipakai ya. Contohnya tadi di smartphone itu bisa power on, otomatis di smartphone kamera dia juga bisa melakukan power on. Jadi sama aja. Tapi ya, apa yang ada di dalam smartphone kamera itu belum tentu bisa dilakukan oleh smartphone. Ya, karena ini adalah parentnya, ini adalah children-nya, anaknya, ini bapaknya, ini anaknya. Dan apa yang dimiliki bapak pasti juga dimiliki oleh anak. Tapi apa yang dimiliki oleh anak itu belum tentu dimiliki oleh bapaknya. Ya. Nah, untuk biar sesuai dengan fungsi ini miliknya siapa, kita bisa ganti di sini smartphone saja. Karena asal muasal dari fungsi power on ini adalah milik smartphone. Ya. Kemudian kita tambahin di sini ada close browser phone. Berarti public void ya. Karena di sini void ya, void di sini. Kita sesuaikan public void open close ya, close browser phone. Nah, di sini yang bisa membuka browser siapa? Yang bisa membuka browser itu smartphone. Di smartphone kamera pun juga bisa, tapi kepemilikan asli dari close browser itu adalah miliknya smartphone. Berarti di sini kita panggil smartphone close browser. Ya, ada close browser, ada open browser berarti. Public void open browser ya, sama ya. Kalau ini menutup browser, kalau ini membuka browser. Nah, kemudian sudah close, sudah open, kemudian get phone merek ya. Kalau get phone merek, nah kita buatkan dia bukan void ya, tapi apa? Public. Kalau kita jadi di sini char, berarti public string ya. Get phone merek. Nah, returnnya apa? Kalau di sini string itu pasti memiliki keyword return. Ya, jangan sampai lupa ya. Return. Nah, returnnya apa? Returnnya adalah smartphone get merek. Karena get merek di sini dia mengembalikan nilai kan. Nah, ya, get merek, dia returnnya merek. Jadi ada returnnya di situ. Nah, kemudian kita buka lagi
Nah, sekarang ini open camera phone ya. Open camera phone. Public void ya, sekarang void. Open camera phone. Nah, di sini ada yang beda ya. Kalau di open camera phone, di sini harus smartphone kamera, bukan smartphone lagi. Karena di smartphone itu belum tentu dia memiliki kamera. Yang punya kamera itu pasti adalah smartphone kamera. Ya, smartphone kamera ini diambil dari sini. Di dalam konstruktor yang kedua. Dan dia diassign ke dalam sebuah variabel kelas yaitu smartphone kamera. Nah, berarti di sini harus smartphone kamera karena yang punya kamera itu adalah smartphone kamera. Dan juga public void ya. Apa ini? Take picture ya. Oh, save picture dulu. Save picture phone. Save picture phone. Ya. Yang bisa nge-save picture itu juga smartphone kamera. Bukan smartphone saja. Public void ya. Yang terakhir yaitu take picture phone. Ya, semuanya adalah dari smartphone kamera. Ya, smartphone kamera di sini. Ya sudah ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 fungsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sudah benar ya, sudah 12 fungsi yang kita define di dalam kelas phone user. Ya, sekarang yang terakhir kita pakai semua yang sudah kita buat tadi ke dalam main Java-nya. Nah, di sini kita perlu merubah sekarang Xiaomi, iPhone, dan Oppo itu adalah turunan dari kelas abstrak smartphone kamera. Ya. Xiaomi, iPhone, dan Samsung dia adalah turunan dari kelas abstrak smartphone kamera. Kalau kita buka di sini berarti kita ganti semuanya adalah ini Oppo beda lagi ya. Oppo kita turunkan dulu. Nah, yang 3 ini adalah smartphone kamera. Ya, sedangkan Oppo itu adalah smartphone saja. Ya. Kemudian di sini kita coba semuanya, fungsi semuanya ya. Kita punya objek namanya HP Idris. Kita coba mengakses semua fungsi di dalam ini. Ya, kecuali untuk konstruktornya ya tidak perlu kita panggil. Yang kita panggil yang pertama yaitu HP Idris turn on the phone ya, kemudian make louder, kemudian kita juga bisa pakai HP Idris ya untuk membuka apa? Membuka browser. Ya. Kemudian HP Idris juga menutup browser bisa. Kita cek lagi. Kemudian open camera phone ya. Ada open camera phone, ada take picture ya. Kemudian ada save picture. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 1 ya. Turn on, turn off. Close browser sudah ya. Turn on the phone, turn off, make phone louder, make phone silent. Oh, get phone merek ya. Kita get phone merek. HP Idris. Mungkin ini bukan tapi kita kasihkan ke atas HP Idris get phone merek. Nah, kalau kita lihat di get phone merek ini sedikit berbeda ya, karena dia tipe datanya adalah returnnya itu string. Berarti kita harus menampung ini ke dalam sebuah variabel string merek. Nah, kemudian kita bisa
tampilkan sistem, merek HP. Nah, seperti ini. Sudah ya, sudah semuanya kita panggil semua fungsi yang ada di dalam kelas phone user ini. Ya, ada 12 termasuk dengan konstruktornya. Ya, kita coba running. Kita yang pertama masukkan dulu yang Xiaomi ya. Xiaomi ini dimasukkan ke dalam phone user. Jadi HP-nya skenarionya nih HP Idris itu adalah HP dari Xiaomi. Kita coba terminal, kita running Java bintang titik Java ya. Kita compile dulu. Berhasil ya. Kemudian kita panggil Java main. Nah, di sini ada error ya. Smartphone get marked because this smartphone is null. Smartphone kita lihat di smartphone. Xiaomi. Smartphone get marked. Get merek di sini abstrak. Oh, ini ya ada kesalahan di sini. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini Xiaomi adalah turunan dari objek smartphone kamera ya. Kemudian dipanggil dalam konstruktor phone user di sini. Ya, kalau kita lihat di sini dia akan mengisi di bentuk konstruktor yang kedua ini, bukan yang pertama ya, karena tipe datanya adalah smartphone kamera. Ya, tipe kelasnya adalah smartphone kamera. Nah, di sini kalau kita lihat di sini di fungsi get merek ya, get phone merek di sini memanggilnya smartphone. Padahal kalau kita lihat di sini yang sudah ke-define adalah smartphone kamera. Ya, untuk itu berarti kita perlu mereplikasi ya, selain smartphone ini adalah miliknya smartphone kamera yang ada dimiliki oleh kelas phone user, ini juga dimiliki oleh smartphone yang ada di kelas phone user ini ya. Jadi di smartphone sama dengan smartphone kamera. Ini bisa karena smartphone kamera di sini ya, tipe kelasnya adalah smartphone kamera, di mana smartphone kamera ini adalah turunan dari smartphone. Maka objek ini juga bisa dijadikan value terhadap nilai variabel smartphone yang dimiliki oleh kelas phone user. Ya. Jadi bisa ini. Ini di-assign ke sini dan di-assign ke sini. Kalau yang ini tidak akan bisa. Ini akan error kalau kita jadikan seperti yang ini ya, jadikan seperti yang di bawah. Smartphone user ya, smartphone kamera sama dengan smartphone. Nah, ini akan salah, akan kelihatan merahnya. Kalau kita compile dia akan error. Ya. Smartphone cannot be converted to smartphone kamera. Jadi smartphone ini tidak bisa dijadikan smartphone kamera ya. Jadi bapaknya ini tidak boleh bisa dijadikan anak, tapi kalau anak tidak bisa dijadikan bapak. Ya, seperti yang tadi saya bilang, apa yang dimiliki oleh bapak itu pasti dimiliki oleh anak. Tapi apa yang dimiliki oleh anak belum tentu bisa dimiliki oleh bapak. Nah, berarti di sini ini tidak akan berlaku. Ya. Ini tidak berlaku. Ya, kayak saya kasih komentar ini tidak berlaku. Kalau di sini berlaku karena semua yang dimiliki oleh bapak itu pasti dimiliki oleh anak. Ya, jadi bisa anak itu bisa desain ke bapak. Ya, kalau kita Java lagi, nah, kan berhasil ya, tidak ada error yang keluar. Kemudian kita Java main, nah dia akan jalan. HP merek Xiaomi, handphone menyala ya. Ini sesuai dengan yang ada di main tadi. Kemudian make volume naik 75, volume naik 50, browser dibuka, kemudian Xiaomi foto disimpan, HP mati.
Nah, kemudian kita coba lagi dari Xiaomi, kita jadikan iPhone sekarang. Ya. Kita jalankan Java lagi, berhasil, kemudian Java main. Nah, sekarang HP-nya adalah iPhone. Dia juga bisa menyalakan HP, kemudian menaik turunkan volume, membuka browser, kemudian bisa membuka kamera, mengambil kamera dan menyimpan kamera. Dan juga bisa menutup kamera. Tapi kita akan coba Samsung dulu, apakah Samsung juga bisa? Tentunya harus bisa ya, karena turunannya itu sama. Xiaomi, iPhone, Samsung itu sama, sedangkan yang membeda itu OVO. Ya ini bisa ya, Samsung bisa. Sekarang kita ganti ke OVO. Oh, kalau kita Java, berhasil kita running, dia akan error ya. Karena di sini, ya di Oppo, dia tidak memiliki kamera kan. Karena Oppo itu adalah hanya smartphone biasa tanpa kamera. Ya. Jadi ketika HP Oppo itu akan mengakses kamera, dia akan error. Ya, karena dia tidak memiliki kamera. Nah, biar bisa mendeteksi seperti itu, kita bisa pakai yang namanya try catch. Ya, kita try di sini. Ya. Try di semua logika yang mengakses kamera, yaitu open kamera, take picture, dan save picture. Itu yang hanya bisa melakukan itu HP yang memiliki kamera. Kalau smartphone biasa tanpa kamera, dia tidak akan bisa membuka kamera, mengambil kamera, maupun menyimpan kamera, menyimpan foto ya. Jadi kita bisa gunakan try catch seperti ini. Di try, kemudian di catch ya. Catch itu menangkap errornya apa, exceptionnya apa. Nah, kita bisa kasih ini error, get message-nya kita ganti HP ya. HP merek. Nah, ini kasih merek. Tidak memiliki kamera. Nah, kita coba running Java. Kemudian kita Java main. Nah, akan keluar nih. Error HP Oppo tidak memiliki kamera. Nah, seperti itu ya. Nah, penggunaan dari pengembangan yang sudah kita pernah buat ya, kita kembangkan dari penggunaan beberapa interface ya dalam sebuah kelas ya. Kemudian di dalam sebuah kelas pun juga kita sudah mencoba melakukan extend dan juga melakukan implement. Jadi bersama-sama dia menurunkan dan mengimplementasikan interface ya. Di smartphone itu mengimplement banyak interface. Kalau di smartphone kamera, dia menurunkan kelas smartphone dan juga menggunakan interface kamera. Jadi extend dan implement secara bersama-sama. Oke. Sampai sini dulu ya tutorial yang bisa saya jelaskan. Silakan nanti bisa dicoba oleh teman-teman. Kalau teman-teman ada permasalahan, silakan bisa diskusi ya dengan saya, bisa melalui kolom komentar. Silakan, nanti insya Allah akan saya jawab. Kalau nanti ada permasalahan, saya akan senang hati membantu teman-teman untuk belajar. Oke ya, saya akhiri tutorial kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.